Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Business Action Network, mata kuliah Business Plan. Yang disusun oleh saya sendiri, Nuril Alfani, dengan NIM 2019-0220087, dan Fajar Gumerlar 2019-0220101, dan Syafa Dias 2018-0220088, dan yang terakhir Fahrani Gia Artika 2019-0220076. Yang pertama itu pendahuluan atau latar belakang tujuan. Yang kedua, gambaran umum seperti analisis pasar, deskripsi dan ide usaha, dan analisis kelayakan usaha. Yang ketiga, metode pelaksanaan, yaitu produksi, pemasaran, SOP, strategi branding. Yang keempat, perencanaan keuangan, biaya operasional, proyek rugi laba, dan perhitungan. Yang kelima, analisis keuangan, dan yang terakhir, kesimpulan. Latar belakang. Tak dapat dipungkiri, teknologi internet merupakan kebutuhan mutlak yang sangat diperlukan di era digital ini, mulai dari kebutuhan untuk hiburan, pembelajaran, sampai berbagai bidang industri, tidak lepas dari penggunaan teknologi internet. Oleh karena itu, diperlukan akses internet yang bagus dan handal, sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan informasi yang tiap waktu selalu dibutuhkan. Melihat banyaknya pelajar atau mahasiswa di pedesaan yang kesulitan dalam pembelajaran daring, karena di pelosok desa sulit mendapatkan akses internet dikarenakan sinyal internet yang buruk. Oleh karena itu, kami ingin memberikan solusi dengan bisnis kami, yaitu dengan menjual produk yang dapat mengatasi masalah tersebut. Tujuan yang pertama, membantu meningkatkan kualitas internet di pedesaan. Yang kedua, mengenalkan ISP yang memiliki produk WiFi dengan parabola mikro LHG. Gambaran umum, analisis pemasaran. Dalam merencanakan sebuah usaha, pastinya diperlukan analisis pasar. Tujuan diadakannya analisis ini ialah agar kita sebagai pengusaha mengetahui kepada siapa produk tersebut diedarkan, jenis produk yang diminati masyarakat, dan juga ekonomi masyarakat sebagai penentu harga dari produk yang sudah kita rencanakan. Target penjualan dari parabola mikro LHG ini adalah semua kalangan, namun untuk tahapan awal, target penjualan produk ini adalah para pelajar, mahasiswa, dan juga para pekerja yang memerlukan internet yang memadai. Para pelajar dan mahasiswa sangat memerlukan jaringan yang berkualitas untuk menunjang pembelajaran virtual di mana pandemi ini, sama halnya juga untuk para pekerja yang diharuskan bekerja dari rumah dan memerlukan jaringan yang lebih berkualitas sehingga penunjang keefektivitas dalam melakukan pekerjaannya. Deskripsi dan ide usaha. Action Network merupakan alat internet pembentuk sinyal di wilayah pedesaan, yang dimana target konsumen utama dari produk Action Network adalah pelajar yang sedang melakukan pembelajaran daring, di mana kami harus menyediakan tempat seperti toko online dan offline untuk memudahkan pelanggan memiliki produk dan berkonsultasi dengan kami. Analisis kelayakan usaha diartikan dalam suatu bentuk analisis yang digunakan untuk menilai kelayakan dilakukannya suatu usaha. Analisis kelayakan usaha dimulai dari sebuah ide bisnis. Diperlukan sebuah penelitian untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut layak dilakukan atau tidak. Metode pelaksanaan, produksi. Produksi ialah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Business Action Network ini menawarkan WiFi yang berdaya guna di pedesaan. Ya, selanjutnya adalah alat dan cara pembuatannya. Alatnya yang pertama ada router, yang kedua ada kabel, yang ketiga ada parabola microLED LHG. Cara pembuatan yang pertama mendirikan sebuah kantor untuk pusat data. Yang kedua, menghadirkan karyawan sebanyak 10 orang yang ahli dalam mempraktikkan alat elektronik, dan 5 orang yang ahli dalam IT, dan 5 orang yang ahli dalam merakit. Yang ketiga ada menyediakan mesin UPS, genset, dan HIAC. Yang keempat ada membuat kontak pairing. Yang kelima menyediakan kabel serap optik. Yang keenam merakit semua komponen hingga menjadi satu jaringan data. Yang ketujuh menginput atau merakit parabola microLED LHG. Yang ke-8 memasang router dan parabola microLED LHG di rumah customer. Yang ke-9
customer menikmati jaringan internet dari Eghouse Network. Next. Selanjutnya pemasangan. Yang pertama, target pasar. TV dengan menggunakan parabola microLED ini merupakan alat yang dapat memberikan sinyal yang kuat yang dibutuhkan oleh para masyarakat khususnya di perdesaan. Kedua, pesaing. Meskipun di perkotaan sangat banyak yang menggunakan WiFi dengan menggunakan parabola microLED, namun untuk wilayah perdesaan masih tergolong sangat minim. Jadi untuk pesaing sendiri sangat jarang ditemuin di wilayah perdesaan. Yang ketiga ada sarana pembeli. Untuk network ini memiliki sasaran pembeli yang mencakup pria maupun wanita dengan usia 17 sampai 22 tahun ataupun para pelajar, mahasiswa maupun masyarakat yang memiliki keterbatasan sinyal untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Next. Itu SOP, promosi WiFi Eghouse Network. Prosedur yang pertama menawarkan, yaitu kita harus promosi. Yang kedua menjelaskan keunggulan, yaitu showcase atau penjualan. Yang ketiga pelosok desa, yaitu kita harus penjualan. Selain itu juga software. Yang keempat menyediakan kebutuhan, yaitu keuangan. Yang kelima pemesan, yaitu keuangan. Dan yang keenam membuka toko atau kantor offline dan online, yaitu yang terakhir keterangan. Next. SOP pemasaran WiFi Eghouse Network. Prosedurnya yang pertama mengumpulkan alat-alat yang diperlukan, yaitu pemasangan. Yang kedua memasang step demi step alat yang sudah disiapkan, yaitu nanti pemasangan juga. Yang ketiga memasukkan kartu SIM, yaitu pemasangan. Yang keempat ada parabola jaringan, yaitu flyer atau service. Yang kelima jaringan setiap digunakan, itu nanti di yang terakhir keterangan. Next. Strategi branding, nilai-nilai produksi yang akan disiapkan untuk konsumen, yaitu yang pertama WiFi dengan kapasitas yang kuat. WiFi yang digunakan adalah WiFi dengan parabola microLED LHG untuk memperoleh sinyal di perdesaan yang dapat membantu masyarakat bahkan mahasiswa yang membutuhkan jaringan dengan aktivitas sehari-hari seperti pelajar, mahasiswa, dan para pelajar yang bekerja di rumah hingga pria ibu rumah tangga. Yang kedua ada menawarkan harga yang murah, yaitu pada awal penjualan kami akan menawarkan dengan harga 21.000 dengan alasan untuk menarik calon pelanggan lebih dengan harga baru. Baru setelah itu kami akan menawarkan dengan harga normal, yaitu 250.000 sehingga totalnya 500.000. Next. Yaitu pelanggaran keuangan. Nama bahan yang pertama parabola microLED LHG beserta kabel, yaitu 1 buah dengan harga 780.000. Yang kedua router 1 buah 125.000, yaitu totalnya 980.000. Eghouse Network memiliki besar jumlah biaya
investigasi di angka 980.000. Next. Proyek laba rugi, yaitu uraiannya penerimaan atau pemasangan satu unitnya dengan harga 1.500.000. Yang kedua, langkah atau per bulan, yaitu per bulannya 250.000. Jadi jumlahnya 1.750.000. Next. Analisis keuangan. BEP, harga digunakan untuk mengetahui keunikan kuantitas penjualan tertentu saat mengalami titik impas. Berikut ini adalah perhitungan BEP, harga usaha Eckhouse. Next words, harga BEP harganya total close dalam kurung TC jumlah dibagi jumlah produksi, yaitu 65.000 dibagi 2, yaitu 32.500. Jadi titik impas produk atau break every point akan terjadi ketika produk dijual dengan harga 32.500. Next. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jika ingin membangun sebuah perusahaan yang tepat dan baik, maka perlu adanya sumber daya manusia yang cukup agar dapat terlaksananya pembagian tugas antara pekerja dengan baik. Terima kasih ya presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.